blok itu ada sesuatu yang menahan diri kita sehingga kita nggak jadi maju. Ada juga yang non-core, pokoknya jualan dia terus nanti pikir rugi. Begitu jualan betul-betul rugi, stres. Nah, supaya jangan seperti itu, kita sekarang melatih membuang dulu mental-mental yang mempengaruhi kita malas jadi pebisnis. Nah, apa saja mental block dalam diri kita untuk bisnis? Yang pertama, ingat, tahu nggak? Kalau tadi pagi saya sampaikan oleh Ibu, yang pertama adalah rasa takut. Kalau kita Bapak Ibu takut bisnis, takut ini, takut itu, biasanya kita nggak sukses. Jadi takut itu buang dulu waktu depan. Apalagi yang membuat kita nggak berani berbisnis? Malu. Jualan malu-malu. Merasa jatuh harga diri. Ya, gengsi. Jualanlah dengan gengsi. Percis kayak maaf ya, karena betik lembu itu ada punuknya di atas. Jadi kita nyimpan ego tuh gede, egonya kita nggak mungkin lah, bapak aku aja PNS, bapak PNS, masa aku suka jadi tukang bisnis, bukan tukang. Menjadi PNS punya perjuangan, ada ijazah, punya tes, tapi yang lulus juga sedikit. Menjadi pengusaha itu nggak pakai ijazah, tamat TK pun bisa, tamat SD pun bisa, asal kita mau. Nah, jadi rasa takut, rasa apalagi malu, jauhkan. Apalagi malu-maluin. Apa lagi Bu? Yang ketiga, mental kita merasa tidak punya duit. Betul ya? Jauhkan. Apalagi? Ayo. Sebelah kiri saya ini mau apa? Apa lagi? Takut. Takut udah. Apa lagi? Trauma. Kadang pernah rugi ya. Buang dulu. Tak ganti. Ada lagi. Pas tengah saya. Apa yang malas ibu-ibu jadi pengusaha? Nggak diizinin sama suami. Buang dulu. Rayulah. Keluarkan ibu rayuannya. Saya dulu nggak ada ibu rayuannya, rayu. Apa tujuan? Kenapa kita berbisnis? Apa lagi Bu? Kalah saing Pak. Kalah saing. Kita buang sekarang. Ya. Jadi dalam berbisnis jangan bersaing, bersanding. Jadi kita kasih dulu ya. Kalau ibu rumah udah buka terserba, itu boleh buka terserba. Core-nya bagaimana? Intinya bagaimana? Modelnya ada. Makanya settingan goal itu penting. Ini saya pegang ini akan kupas dulu tentang aqua ini. Jadi lihat mudah kali bisnis itu. Sebelah kanan saya apa lagi? Malu udah. Menimbulkan banyak utang. Buang. Rasulullah memulai dakwahnya dengan berdagang, dan beliau mengambil dagangnya adalah kambing. Makanya harga kambing sampai sekarang standar ya. Ada dua harga yang terus naik, harga kambing dan harga emas. Ya kan? Makanya saya akan ajarkan sekarang bagaimana alur duit dulu. Bagaimana Anda, kemarin saya belajar sama pemilik dana 3 triliun itu. Dia punya villa, dia punya tambang batu bara. Orang Aceh, orang dari kampung, dari Pampau, dari Lungki Gunung, kalau bahasa Acehnya. Di dalam apa dulu? Di dalam apa bahasanya? Di dalam kampung kali pedalaman, jadi orang terkaya sekarang. Harley 2, rumah mamanya dibangun harganya hampir mencapai 1 miliar. Di kampung itu sekarang gede rumahnya. Pulang dari atas ini pakai Harley dengan suami istrinya. Anak satu di Amerika, satu di Inggris. Tiap tahun ya haji, orang Aceh. Saya kerja, begitu saya hadir betul. Apa yang dilakukan? Sama jawabannya, kerja keras, semangat pantang mundur, hati bagaikan baja, jujur, amanah, udah selesai. Oke. Jadi mental block ini kita hilangkan. Yang kedua, bagaimana menghancurkan mental block dalam berbisnis kita berjualan? Nah, caranya Anda harus punya tujuan. Saya bilang, kalau kita sudah lapar, kita butuh makan. Perlu makanan, kita nggak lihat lagi makanannya enak, betul. Dalam hutan, di dalam kebun, bau kebun kan.
Baik, 8 kali. Apa aja kita sikat. Begitulah kira-kira. Tapi dalam bisnis sikatnya harus dilihat halal apa haram. Itu penting. Jadi bagaimana menghasilkan mental block dalam bisnis kita berjualan? Yang pertama kita memulai melatih mental yang kuat. Nanti kita akan tes lagi. Akan saya buat dulu yel-yelnya. Masukkan dulu pikiran ibu-ibu dan bapak sekalian. Apa fondasi bisnis yang kokoh dan bagaimana membangunnya? Nah, kita buat dulu fondasi bisnis. Bisnis itu ada fondasinya. Kayak bangun rumah juga dia. Gak ada bisnis itu yang instan, Bapak. Gak ada bisnis itu yang instan, Ibu-ibu. Semuanya butuh proses. Makanya ketika kita ingin membangun bisnis baru, biasanya melewati 10 tahun untuk masa kematangan. Kalau Ibu udah 10 tahun, Ibu kan? 14 udah lewat masyarakat. Udah boleh beralih ke yang lain. Ada kaidah rumus. Jangan menaruh. Nah, ini saya dapat ilmunya dari salah satu yang saya dekati guru saya itu. Jangan menaruh telur di atas dalam satu keranjang. Itu teknik bisnis. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Tapi buatlah 3-4 keranjang baru yang ada telur. Kenapa? Karena kalau satu keranjang itu jatuh pecah semua. Kalau dia pecah semuanya, usaha kita bisa rugi. Lalu kita stres. Makanya bisnis itu harus ada beberapa model. Tapi caranya kuatkan dulu yang satu. Jadi kalau Ibu Mak, saran saya boleh buka usaha lain. Karena sudah Ibu udah tahu seluruh dulu daripada konserva itu udah tahu harga turun naik, udah tahu mengatur emosional masyarakat makan apa. Kalau yang baru memulai, telurnya satu keranjang dulu. Tapi bagaimana uangnya, ini kita akan bahas. Bagaimana memilih bisnis dengan position dan opportunity metric? Ada posisinya, ada aturannya dia. Jadi kita akan lanjut. Dan bagaimana menghasilkan uang untuk uang? Oke, lanjut next. Mengapa kita berbisnis? Jawab dalam diri kita. Bu jawab, Bapak Ibu jawab, kenapa saya berbisnis? Apa? Buat sekian alasan. Tulis satu, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin apa, sebanyak-banyaknya, buat. Sehingga otak kita menerjemahkan bahwa kita butuh bisnis. Contoh, ketika kita melihat tadi ada orang yang dia ikut olimpiade olahraga, kan dia kakinya gini nih, loncat kan? Kenapa dia bisa loncat? Karena kakinya satu. Kita yang dua kaki aja loncat pagar itu mesti nggak lewat tuh, ya kan? Nah, kenapa dia bisa? Karena ada keinginan yang kuat, makanya perlu dimotivasi. Lanjut. Next. 8 alasan mengapa orang tidak berbisnis. Survei 2004. Lanjut. Pertama, takut. Betul? Takut. Tanya sama Bu Mar, beliau pernah ruginya. Tadi beliau bilang, takutan diolah sama Cina. Kasih bolunya, bolu kualitas gak bagus. Memang kayak gitu Cina tuh. Kalau kita cetak sesuatu itu banyak, ada berapa lembar nggak dia taruh. Nah, itu takut. Takut kehilangan yang paling khawatir, takut apa? Takut menyerah. Takut apa? Dijawab, nanti ada tanya kan. Nanti ibu jawab di rumah aja. Karena kita ini hari ini membuka dulu. Lanjut. Alasan yang kedua, modal. Ya kan? Betul ya? Apa untuk modal kan? Nah, sekarang kita buat tanpa modal bisa buat bisnis. Mau? Maunya mesti kita mau? Nah, tanpa modal bisa buat bisnis. Ada saya. Lanjut. Next. Waktu. Gak ada waktu berbisnis. Aku udah cukup lagi di PNS, apalagi gaji udah bulanan. Ingat, kita jadi orang, jangan menjadi orang yang berpenghasilan tetap. Sementara kebutuhan kita tidak tetap. Ibu-ibu beli lift, tahu ya? Warna merah, warna hijau, warna brown, warna oranye, begini kan? Ya, bapak-bapak, kebutuhan kita tidak tetap. Pulsa, anak, susu dan sebagainya tidak tetap. Sementara kita menyebak diri dengan kebutuhan tetap. Maaf, dengan penghasilan tetap. Yang betul bagaimana? Penghasilannya tidak tetap, kebutuhannya diusahakan tetap. Ya ada ukurnya, kalau kata itu tadi.
Atau kalau Anda ingin menjadi komisi yang lebih besar lagi, buat kebutuhannya tidak tetap, penghasilannya tidak tetap. Kita bahas lagi, pelan-pelan ya. Lanjut. Tidak tahu, atau rumus bisnis. Rumus bisnis itu bagaimana ya? Gimana cara berbisnis itu? Kita sering mau bisnis, untung. Ya, kita nggak tanya kalau sukses saya rumah tuh ya, dia udah dua biji supermarketnya. Pernah tanya nggak malam tidurnya enak nggak? Kadang-kadang enak, kadang-kadang stres. Apalagi lagi naik harga. Ini barang lama. Gimana caranya? Melihat masyarakat, dia kan ada hukum ekonomi. Jika permintaan meningkat, maka ingat harga naik. Harga naik, betul. Jualan cepat laku nggak? Jika permintaan meningkat, maka pembelian turun. Betul. Limon itu kan ada jatuh, menang ekonomi lo. Karena ekonomi sini, SPDI semua ya. Ya ada permintaan, ada kebutuhan. Nah ini ada belajarnya. Nanti kita lakukan lagi, pelan-pelan. Lagi. Alasan kelima, malu atau gengsi. Saya S1. Saya kuliah belum tamat Bu. Tadi saya bilang baru lanjut. Tapi alhamdulillah sekarang saya sekali mengisi training itu dibayar, diberi hak saya, rezeki saya Bu. Itu per jam 1 juta Bu. Masih kecil. Kalau di Jakarta saya per jam 5 juta Bu. 2 jam udah minta pulang kampung ya. Pertanyaannya, kok bisa? 10 tahun saya belajar. Jadi real, ide-ide kita beri. Dari mana idenya? Dari belajar, by learning dan by doing. Kita belajar. Karena saya juga ikut training. Sekali saya ikut training orang, saya bayar Bu. Betul dibilang Pak Bumar. Bahwa kalau belajar itu training itu bayar. Kita tuh ngeluarin duit, naik tiket pesawat, belajar setiap hari, macam-macam. Sehingga bisnis kita itu kokoh. Jadi kalau udah masuk ke zona pengusaha, kita harus punya pengetahuan by doing dan by learning. Kalau Ibu Umar bilang tadi, baca itu namanya majalah. Ibu harus aktif sekarang baca majalah. Lihat mana cara penanganannya. Bus, istri saya gaya kali kok, jualan kerupuk aja kok pakai majalah semua. Entar kan? Yalah semua orang yang bisa baca kan? Walaupun kita di gunung kan bisa baca. Walaupun kita di gunung internet bisa. Kata ibu tadi, ternyata harga ini cuma 13.000, dijualnya cuma 35.000. Gimana tahu internet? Karena ibu dulu pulang modal laptop 1 di gunung dapat informasi bisnis udara misalnya. Mana gitu? Jadi kita akan buka itu. Oke. Jadi malu gengsi itu buang dulu. Oke, lanjut. Next. Bapak merasa udah punya uang, aku udah usaha. Pengusaha itu dia nggak puas dia. 5 triliun nggak puas, 10 triliun nggak puas. Kenapa? Karena jelas apa yang diusahakan. Oke, lanjut next. Nah, trauma. Kita tadi ya rugi-rugi tadi. Nah, jadi dalam bisnis ada rugi, ada untung, ada rugi, untung, rugi. Kalau mau untung rugi, pakai pelatih bisnis. Itu tren sekarang. Pemain bola saja, Ronaldo yang jago main bola, itu ada pelatihnya. Dia bayar pelatihnya. Jadi misalnya kalau kita di bisnis ada pelatih itu dia mengarahkan, lu jangan sepak ke kanan, belok kiri dikit, itu ilmu kirinya belum tadi. Jadi perlu pelatih bisnis. Makanya saya bilang sama bos mereka, ini jangan dilepas begini, udah semangat ore, udah ikut bisnis ore, oke buat kerupuk, malah lebu. Padahal Bapak udah kasih semangat tadi, kan sampai kerupuk tuh sini, kan sampai kerupuk tuh. Harus ada follow up-nya. Harus dipantau, dan harus rela dilihat, harus siap dimana marah. Kita buat target omset, kita akan bahas juga hari ini. Sehingga punya pengetahuan berbisnis. Rumus bisnis itu singkat seperti itu tadi bilang. Uang masuk dengan uang keluar harus lebih banyak masuk.
Uang masuk, uang keluar pasti harus ada. Tekniknya adalah kalau uang masuk senyum, uang keluar cemberut. Jadi buat sekian faktor kenapa uang nggak boleh keluar, tapi begitu uang masuk, bagus. Ibu laporan bu, bagus. Bu tapi tadi kita keluarin, kenapa keluar uang? Kenapa harus keluar? Berapa? Mata agak dibolong sedikit. Itu alhamdulillah bu, jualan kerupuk kita hari ini 1 miliar. Tapi keluarin 2 miliar. Jadi logika sandiwaranya begitu. Ya, oke. Kemudian yang ke-8 adalah karena dulu nomor 8, jadi alasannya 8. Maksud 8. Bisnis bukan masalah, tetapi masalah adalah jawab sendiri ya. Latihan mulai sekarang kita akan titik-titik bahkan mungkin di sisi sendiri. Saya akan isi. Jadi anak kita mulai saat ini menjadi seorang berbisnis. Ibu punya anak kecil di rumah, jangan lagi dokternya dulu. Nah, ibu sedih lihat kamu kecil-kecil jual peyek, kacang di jalan, jangan. Sudah jualan lagi dia. Jangan jauh tidak. Bapak dari dulu tidak pernah jualan di kecil. Kenapa kamu jadi jualan begini? Dari nenek kita nggak pernah jualan. Karena lainnya bisnis. Nah, kalau dia nangis bagaimana ke depan ilmu nangis ini jadi duit. Bisa kita buat. Ini kita bongkar dulu. Enak sekecil-kecil ini udah kasih bisnisnya. Kita buat. Macam-macam. Oke? Baik. Sekarang kita lanjut dengan kita kalian dulu aqua. Aqua ini dia cuma jual air. Air bu, air putih dimasukin dalam kemasan dijual. Tapi uangnya triliun. Yang punya air orang Indonesia. Yang punya air orang Aceh Tenggara. Yang punya air terjun sama punya. Aceh Tenggara ada terjun. Ada sungainya apa? Ada sungai apa? Sungai Alas. Sungai Alas, tapi kalau pagi lewat itu dia guling-guling. Yang mana berubah dan ada lagi. Ada juga yang muja-muja air, nggak apa-apa, dukun itu kan. Orang luar, begitu lihat air keluar, air liur ya. Duit semua. Mereka sedang melihat air yang lewat, tapi dolar. Ini yang dibuat oleh mereka. Yang punya air Indonesia, yang punya sungai Indonesia, yang punya uang panen uang air siapa? Denon ini punya siapa? Amerika. Kita si Yahudi aja. Jangan makan Yahudi. Itu haram. Jadi saya tanya sekarang, ada nggak merek jam Al-Baqarah? Kenapa nggak beli aja jamnya merek Al-Baqarah, Anissa? Nggak bisa cara buatnya. Kurangi protes, jangan dipakai. Betul, setuju. Lalu buat air sendiri. Air Islami versus Yahudi misalnya. Oke, kita air dulu nih. Jadi kalau tadi main pukul meja, sekarang kita brainstorming kita. Apa yang dijual oleh Aqua saya ulangi? Cuma jual kertas ini bu. Dia sebukanya. Coba ibu lihat. Coba ibu jual, anak kan pergi ke pasar tadi. Ya ini kertas ini susah kali bu tadi. Sekian kali. Coba tadi. Saking dia buat dia susah ya. Dibuka mereknya, labelnya dibuka. Coba menentukan. Bu, Bapak Ibu, jadi kita buka pemahaman kita dulu mental tadi ya. Cuma ini yang dia jual bu. Nah, dikemas di sini. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, saya berani jamin nih, kalau air ginian dijual lakunya segera Aqua, saya kasih dana. Ini saya sekarang menjadi sinetron dulu ya, lapor. Saya berdiri di pinggir jalan. Ini kan cuaca luar biasa nih, lampu merah. Air minum. Siapa mau beli air minum? Kira-kira orang beli mana? Yang bermerek. Ya? Dan kasih Pak ini aja Pak, ini mantap kali Pak, bagus kali Pak. Pokoknya kalau Pak minum apa segar langsung kencing kamar mandi Pak.
sehingga semua merek orang mengenal aku. Ada merek Rencong lah, ada merek Aqua. Kenapa? Apa yang membuat dia menang? Karena dia menjual label merek. Ini toh yang dijual sama dia ini. Yang pengen apa itu ya? Cuman ini doang yang dia jual. Iklannya coba lihat di TV. Walaupun di hutan kan saya TV sekarang kan. Saya pergi ke daerah itu pakai parabura yang mantap kali. Ada juga RCTV sini kan? Ya kan? Apa dia bilang? Satu tadi. Dulu ikan Aqua untuk membangun emosional dia bilang begini. Pemirsa, minum air Aqua untuk mereka yang miskin yang tidak punya air. Ya kan? Udahlah sedih orang kan pada beli Aqua kan. Rp1 untuk mereka di Sulawesi yang tidak punya air. Ya kan? Selesai, Aqua. Kemudian apa lagi? Dia buat tren. Sekarang dia lihat orang pada sakit ginjal, dia buat tren baru. Ada seorang anak, ayah, jadi air itu dari mana? Lalu iklannya apa? Oh, kita lihat aja kunjung pabriknya. Nah, dari pabriknya pakai ada iklannya, orang pakai baju putih kayak laboratorium. Pemirsa, air ini terbuat dari sungai air yang luar biasa dari air terjun. Dan air ini diproduksi luar biasa. Dan air ini kalau diminum menjadi kebutuhan keluarga. Karena memang kita kekurangan air. Baru datang iklan artis kan? Ya enggak? Betul ya? Saya tanya, sekarang Aceh Tenggara ini punya air enggak? Iya. Di mana? Sungai Alas. Ada yang tantang saya nanti Bapak kalau baru dianggap jadi orang Aceh Tenggara dibandingkan Sungai Alas. Di mana lagi ada air terjun? Ada? Kenapa nggak buat usaha air? Udah ada. Kenapa ada tidak bisa punya kita apa punya orang? Punya kita. Belum bisa. Nah, kita cari. Nanti kita promosiin. Bagus kalau udah ada. Ambilnya satu aja perusahaan airnya. Kenapa nggak buat banyak? Aku bersaing Pak. Ilmunya besar. Oke. Dalam berbisnis, saya ingin katakan satu hal. Kalau Bapak Ibu punya bisnis, maka yang akan selamanya dan abadi adalah merek. Jadi kalau mau buat bisnis, buat merek dulu. Bu, nama supermarketnya apa Bu? Sinar Rebo. Kalau Ibu ingin maju, itu Ibu harus buatkan mereknya dan dipatenkan. Kenapa orang minum Aqua? Orang kena korban merek. Lahir kepercayaan. Kalau nggak minum Aqua nggak sehat. Maka oleh karena itu salah satu dalam usaha itu merek itu nomor 1. Kalau Ibu minta tolong kerupuk tadi di luar satu. Pak, bentar. Panitia kerupuk tadi. Nah, kita sekarang kupas dulu, kerupuk dulu ya. Karena ini kos Eka kan. Kos Eka buat kerupuk ya. Oke, kerupuk ya. Kan tadi dibilang kerupuk. Sengaja saya pakai kata kerupuk biar masuk ke Anda. Kerupuk sama dengan apa? Ya. Nah, kalian dulu nih. Kira-kira orang mau beli nih? Mau beli nggak? Kalau orang udah kira nggak mau beli, ini pakai cat warna banyak kali. Tahu kan ya? Kata Ibu Pak tadi, kita sampai pakai bakso kita tepung 1 kilo. Daging tak gini, kasih berapa? Makanya kenyang, jangan. Lalu coba lihat merek kita. Usaha Opa, harapan maju. Jangan lagi harapan maju terus. Nah, itu dong judulnya. Kalau harapan maju ya harapan. Dari cara jualannya aja. Maaf ya, ini kita diskusi ya. Karena saya kira ini waktunya singkat, karena 2 hari. Jadi kalau harapan maju ya harapan yang maju. Katakan kata-kata itu doa kayak yang tadi bilang, ya Allah aku sedekah 500.000 ya Allah, berikan orang beli 500 orang, ya Allah apa sih? Ya Arab, contoh sama kayak undang-undang dasar kita. Bapak itu pernah dengar undang-undang dasar kita?
Saya ulang ya, makanya Indonesia kayak gini. Menghantarkan rakyat Indonesia. Pernah dengar nggak? Nah, ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Kita udah menang, udah lari semua untuk merdeka. Mau kata Pak Soekarno dan Hatta, ke depan pintu gerbang, segini aja. Rakyat Indonesia itu saya sampai depan pintu gerbang. Orang udah lewat semua, kita ke depan pintu gerbang. Makanya Indonesia kayak gini, negaranya nggak maju-maju. Itu teksnya harus dirubah. Jangan bacanya semua mengantarkan Indonesia kita bawa runcing kan. Udah menang, kita merdeka. Ke depan itu gerbang. Kembali Malaysia. Seharusnya itu teksnya ganti. Teksnya apa? Hantarkan rakyat Indonesia melewati gerbang-gerbang kemerdekaan. Itu orang satu kan? Teks yang salah. Maka rakyatnya kayak gini. Udah capek kita semua lari di ada pintu gerbang. Kita sampai ke depan pintu gerbang. Contoh lagi nih. Bapak Ibu kena hantu. Ini pelet, kuntilanak, setan ngesot, ya. Ini banyak kan, gundul itu kan. Jadi gaya hantu Indonesia ini kuno nih. Coba lihat itu hantunya Amerika, Dracula, ya kan. Dracula pakai jas. Ini nonton punya Indonesia memang cukup takut kita. Orang hantunya udah mulai lagi ada hihihi, kita lihat. Jadi hantunya aja kemiskinannya luar biasa. Coba lihat hantu Amerika itu, naik mobil, nanti keluar gigi Dracula pisang, ada gigi lagi di leher. Makanya kayak gini akhirnya kita makan tradisional ya. Ada kita rumah, ini anekdot saja. Ada lagi ini anekdot. Jadi oleh karena itu bisnis itu mulai dari merek. Makanya kan ada usaha tulahis atau mengangkat nama daerah boleh. Ini udah bagus, rumah bapak capek nih bikin nih pak nih potong kambing gitu. Dari sini itu akan ada arti. Contoh teman saya namanya ayam lepas, karena dia yang dibaca itu banyak yang tangkap. Dan dia buat nama ayam lepas. Enggak maju ayam lepasnya. Ada lagi teman saya, namun saya juga saya lihat bisnis. Oh, ini udah ada lepas, tangkap, keluarin ayam kejar, nggak ada yang makan. Itu masih mendingan. Ada lagi itu kasih nama merek, bebek bugil. Saya bilang, kamu kok kasih nama bebek bugil? Di Aceh itu kalau bebek bugil itu bebek yang orang membayangkan pada dalam dengan BH. Udah Ustaz, bugil itu apa? Bumbunya gila banget. Udahlah, bumbunya gila banget, akhirnya gak ada yang datang gitu kan. Betul gak sebenarnya kasih nama bugil Aceh itu identik bugil pada dalam.